Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Wa qala aidan, fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh Masjid Baitul Muttaqin, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita, itu adalah fenomena yang berulang. Jadi yang umum itu adalah ketika pergantian tahun Hijriah itu dari Muharram, kemudian Safar, lalu Rabiul Awal. Nah, kita kemudian memperingati Maulid Nabi. Kemudian nanti kita memperingati Isra Mi'raj. Begitu seterusnya. Nah, demikian juga fenomena alam itu berulang. Nah, hari ini tanggal 7 Oktober. Sejak 1 bulan yang lalu itu matahari memasuki kawasan Indonesia 7 September. Itu nanti hingga 22 Oktober. Nah, itu ketika matahari bergerak relatif dari utara ke selatan. Nah, sebaliknya nanti matahari akan bergerak dari selatan ke utara. Nah, ini berulang. Dan perulangannya itu terjadi sekarang. Nah, karena sudah berlalu 1 bulan lalu, maka sejak besok itu matahari melintasi Jawa. Nah, sejak besok 8 Oktober. Nah, ada peristiwa, ada hal-hal yang dapat kita lakukan ketika matahari itu melintasi wilayah kita. Nah, apa yang disebut dengan hari tanpa bayangan, zero shadow days. Ini perlu disosialisasi khususnya kepada siswa-siswi baik sekolah maupun pondok pesantren, agar putra-putri kita ini sadar terhadap fenomena alam dan keteraturannya. Karena selama ini cara berpikir kita itu masih asal-asalan, masih sembarangan. Jadi fenomena yang terjadi sepekan yang lalu, ya, apa itu? Sepekan yang lalu, peristiwa, kejadian ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Ghazini itu, ya. Nah, ini
memberi pelajaran pada kita, ya, memberi pelajaran pada kita. Karena memang sebagian pola pikir kita itu masih mengabaikan hal-hal yang sifatnya itu ilmiah, termasuk ketika COVID yang lalu. Ya, pada waktu COVID yang lalu itu masih banyak di antara kita yang lebih menggunakan teori konspirasi. Ya, jadi dianggap bahwa itu adalah persengkokolan lah, begitu, itu. Tapi saya sebagai penggagas pesantren sains, tren sains, itu mengatakan kepada teman-teman di pondok itu, ya, kalau kita masih memegang teori konspirasi dibanding hal-hal yang sifatnya ilmiah, maka pondok ini harus ganti namanya. Jangan lagi menyebut, mengidentifikasi diri sebagai pesantren sains. Ya, jadi kalau masih lebih percaya kepada teori konspirasi, nah itu, ya. Perkara bahwa wali santri ada yang lebih percaya pada teori konspirasi, lalu nggak mau divaksin, nggak apa-apa. Tapi yang begitu kita larang untuk hadir di pondok, begitu konsekuensinya, ya. Nah, maka ketika penjemputan dan pengembalian santri pada waktu itu, ya, pada waktu musim COVID, itu kita ketatkan, kita terapkan prosedur yang sangat ketat. Jadi kita kirim video, itu bagaimana cara, katakanlah, wali santri itu mengantar dan menjemput putra-putrinya, ya. Jadi sejak masuk gang dari jalan besar, itu kita sampaikan itu apa yang dilakukan itu, ada penyambutnya. Nah, itu jadi berlapis-lapis sampai orang luar itu melihatnya, wah, ini lebih ketat daripada CIA di Pentagon. Jadi begitu. Tapi alhamdulillah, ya, pesantren kami pada waktu itu tercatat sebagai satu-satunya pesantren di Sragen yang bebas dari COVID. Nggak ada satupun asatid maupun santri yang kena COVID. Ya, yang lain-lain itu kena. Bahkan beberapa belasan, gitu ya, santri atau asatidnya. Nah ini. Dan faktanya terakhir dicatat oleh Wapres itu ada 605 kiai meninggal karena COVID. Jadi artinya COVID buta pada status sosial dari yang diserang. Nggak peduli apakah dia seorang kiai atau orang biasa, tidak peduli apakah orang itu merasa dekat dengan Tuhan atau tidak. Nah, ini sama-sama kena. Ya. Nah, itu menyangkut cara berpikir kita. Ya. Kita lebih percaya pada yang namanya teori konspirasi ketimbang pada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Nah, jadi fenomena yang lalu, ya, robohnya pondok pesantren itu juga barangkali kan kita mengikuti, ya, kita mengikuti fenomena pemberitaan itu. Nah, ini. Nah, jadi itu supaya kita lebih peduli pada fenomena alam yang itu sifatnya rutin, bisa diprediksi, artinya bisa dihitung, ya. Jangan lagi berpikir sembarangan dan serampangan, ya. Gampangkan persoalan. Nah, itu, ya. Jadi seperti pada waktu COVID, kalau saya mati ya mati. Nah, bukan itu masalahnya, ya. Bukan itu takdirnya. Bab dalam sejarah ketika ada seseorang yang tidak sholat tetapi tidak mengikat ontanya, kemudian ditegur oleh Khalifah Umar, ikat dulu, ya, ikat dulu. Nah, kalau diikat kemudian masih entah itu
talinya pedet atau apa dan kemudian ontanya pergi hilang, nah itu baru takdir. Tapi lek durung ditaleni wis ngomong takdir, nah itu rotok-rotok ngabur lah begitu kira-kira ya. Nah itu. Nah jadi eh, sekali lagi ada fenomena alam, nah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, tapi tidak secara eksplisit. Nah, jadi ayatnya adalah Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Jadi Tuhan yang memelihara al-masyriq wal maghrib, nah tiada Tuhan selain Dia, maka cukuplah ambil Dia sebagai pelindungmu. Nah, begitu. Ya. Jadi Rabbul masyriqi wal maghribu. Nah, ini poinnya di sini. Nah, mari kita lihat sebentar. Kalau kita lihat di kamus, ya ini Rabbun, jadi di sini Rabbun, jamaknya Arbabun, itu Tuhan, jadi yang punya, yang menguasai, begitu. Nah, kemudian syaraqaya syuruku syarqon, itu terbit, muncul. Jadi ini, nah kemudian al-masyriku dengan jamak taksirnya masyarik itu masyriku, jadi ini tasrif perubahan dari kata syaraq tadi itu bisa sebagai isim zaman, jadi keterangan waktu, dan juga isim makan, keterangan tempat. Kalau sebagai keterangan tempat itu berarti tempat terbit, tempat muncul. Muncul apa? Yaitu munculnya matahari. Nah, karena munculnya matahari kita tahu di timur, maka al-masyriq itu timur. Tapi kalau keterangan waktu itu berarti waktu matahari terbit. Nah, itu syuruk. Nah, itu syuruk. Nah, itu. Nah, jadi itu. Nah, inilah fenomenanya. Jadi ketika permukaan atas matahari muncul, metunggul, nah, itulah apa waktu awal masyrik. Nah, ini ya. Nah, ini. Dan itu selalu di timur. Jadi benda langit apapun itu, entah itu matahari, bulan, bintang, namanya terbit itu di timur. Dari sisi istilah itu adalah al-masyrik. Nah, tempat terbit itu di timur, ya. Nah, jadi ini. Jadi bisa tempat terbit, bisa waktu terbit. Nah, kemudian ghoroba yaghrubu guruban itu lenyap, terbenam, tenggelam. Sedangkan maghribun itu adalah tempat atau waktu terbenam. Nah, kalau waktu terbenam itu kita tandai dengan azan maghrib. Nah, itu. Jadi kalau tempat terbenam itu berarti di barat. Jadi semua objek langit, entah itu matahari, bulan, bintang, itu terbenamnya pasti di barat. Nah, negeri Al-Maghribi itu adalah negara di sebelah baratnya Saudi, itu di kawasan Afrika, di Maroko. Ya, itu jadi dari sisi istilah, jangan sampai kita mengatakan ya bulan terbit di timur. Enggak, namanya terbit bulan terbenam di timur. Ya, namanya terbenam itu pasti di barat. Jadi tidak pernah terbenam itu di timur, yaitu dari sisi istilah penjauh. Nah, fenomenanya adalah seperti ini. Jadi kalau kita melihat di pantai Kenjeran ke arah barat, sebelah mana Kenjeran bisa melihat langit baratnya?
Yang jelas harus melihat ke barat. Ya, jadi Suramadu barangkali gitu ya. Nah, ketika piringan atas matahari menyentuh air laut di belah barat, nah itulah maghrib. Ya, itulah maghrib. Jadi ukurannya adalah piringan atas mataharinya. Nah itu. Nah itu maghrib ditandai dengan adzan. Ya, nah itu. Kalau keterangan tempat berarti tempat terbenam. Jadi di barat. Nah, ini ya. Kemudian ayat yang kedua yang saya baca tadi adalah fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Jadi aku bersumpah demi pemelihara banyak tempat terbit dan banyak tempat terbenam. Sungguh ya kami maha kuasa ya. Nah ini. Nah, masyaraik itu adalah jamak dari al-masyrik, sedangkan al-maghrib itu adalah jamak dari al-maghrib. Jamaknya jamak gak beraturan ya. Jadi seperti kalau dalam bahasa Inggris child dan children. Nah, itu nggak beraturan. Kalau yang beraturan kan tinggal nambahi s atau es ya dalam bahasa Inggris. Nah, demikian juga dalam bahasa Arab. Ya. Kalau yang beraturan mudzakkar itu nambahi waunun atau yaknun. Nunnya dibaca fathah. Itu. Tapi kalau nggak beraturan itu harus melihat di kamus. Ya. Nah, jadi ini dalam surah Al-Ma'arij. Gitu. Nah, kemudian dari sisi alamnya apa? Kalau banyak tempat terbit. Nah, kalau kita mau mencermati ya, pada Desember 21 itu matahari berada di ujung paling selatan, terbit di daerah paling selatan yaitu sekitar 23,5 derajat lintang selatan. Nah, ini. Kemudian keesokan harinya bergeser sedikit ke utara. Keesokan harinya bergeser lagi sedikit ke utara. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi seandainya kita tidak misalkan di sini kita kesulitan mau melihatnya di mana begitu. Ya. Ini bisa dilihat, dicek pada waktu duhur. Ya, pada waktu duhur. Jadi dibanding katakanlah 21 Desember, kemudian 23 Desember, lalu 25 Desember pada waktu duhur ya, kita berdiri pada waktu adzan duhur itu. Kita berdiri. Nah, kemudian kita lihat bayangan kita. Nah, itu akan makin pendek, makin pendek. Ya. Pada 21 Desember itu relatif paling panjang. Gitu loh. Oke. Nah, kemudian 22-nya itu lebih pendek. Cuma mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Itu. Tapi 23-nya itu mulai kelihatan. Kemudian 25 Desembernya mulai kelihatan lagi. Itu. Ya, makin kelihatan. Itu. Jadi bayangan kita itu akan memendek. Nah, itu. Ya. Nah, terus itu akan ke utara sampai kemudian nanti 21 Maret matahari itu di Katulistiwa. Ya, di Katulistiwa 21 Maret. Nah, kemudian ke utara terus begitu ya tiap hari bertambah sedikit demi sedikit. Lalu nanti 21 Juni itu di 23,5 lintang utara. Jadi ini paling utara. Nah, setelah itu kembali ke selatan. Ya, kembali ke selatan. Begitu. Sampai 21 September itu kembali di Katulistiwa. Jadi ini berulang. Ya. Jadi ini berulang. Itu. Nah,
Sekarang 7 Oktober. Ya, 7 Oktober. Itu masih sedikit di utara Pulau Jawa. Ya. Nanti kita cek paling utara Jawa itu adalah daerah Cilegon. Jadi sekarang masih di utara Cilegon. Karena itu, Ibu Bapak, kita semua bisa cek nanti siang. Ya, nanti siang. Itu. Nanti siang kita berdiri di tempat yang eh, bebas, ya, terkena sinar matahari. Maka bayangan kita itu masih di sebelah selatan tubuh kita. Nah, gitu. Ya. Itu sunatullahnya. Nggak bisa kita kemudian dengan gegabah, dengan serampangan, ya, mau serius maupun selengean, lalu kita katakan, insya Allah, kalau Allah mengendaki, bayangan kita akan berada di sebelah utara kita. Nggak bisa. Itu yang saya katakan tadi, itu yang mikirin rada ngawur. Nah, begitu ya. Itu. Lalu atas nama Tuhan lagi, atas nama Allah. Insya Allah kalau Allah mengendaki, enggak. Itu ngawur. Ya, itu. Itu lupa ayat sunnatallahul lati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatihi tabdila. Jadi sunatullah itu sudah berlaku sejak zaman lampau dan kamu nggak mungkin melihat perubahan itu. Nah, gitu ya. Itu sudah ditegaskan oleh Quran. Ya. Jadi artinya sekali lagi, kenapa saya bisa katakan bahwa bayangan tubuh kita itu di sebelah selatan? Karena posisi Surabaya itu 7 derajat, ya, sekitar 7 derajat, 12 menit lintang selatan. Ya, jadi di sebelah selatannya matahari, gitu. Ya, jadi mataharinya kan masih di sekitar apa nanti, ya. Jadi mataharinya itu masih di utaranya Pulau Jawa, gitu ya. Nah, itu. Jadi itu, ya. Nah, ini tempat terbit. Nah, sebaliknya, ya, al-masyariq. Nah, sekarang al-maghrib. Jadi tanggal 7 ini nanti tempat terbitnya misalkan kita tandai. Nah, nanti sore tempat terbenamnya kita tandai, gitu ya. Nah, kemudian ini kita gambar melingkar begitu ya pada lintang yang sama. Nah, itu mewakili arah timur barat yang sejati. Begitu gitu. Nah, itu. Nah, jadi itu. Nah, karena terbitnya bergeser ke utara, maka terbenamnya juga ke utara, ya. Hubungannya satu-satu. Rabbul Masyriqi wal Maghribi, satu-satu. Masyarik wal Maghrib. Nah, gitu, oke. Okay. Nah, jadi ini tempat terbenamnya, ya. Nah, jadi itu tadi. Ya, jadi seolah-olah lintasannya itu terus bergeser, ya. Dimulai dari tempat terbit dan tempat terbenam. Nah, itu. Nah, ini terjadi karena bumi kita itu berotasi, sementara sumber rotasinya, ya, ini sumber rotasinya yang miring itu ini arah katakanlah cahaya mataharinya begini. Nah, ini membentuk sudut 23,5, ya, dari garis tegak lurusnya ini. Jadi sumber rotasinya itu, ya, ini. Nah, ini dengan garis vertikal yang melalui bidang edar bumi mengelilingi matahari itu membentuk sudut 23,5. Ya, jadi ini. Nah, ini bidang edarnya. Ini garis tegak lurusnya. Ini membentuk sudut sekitar 23,5. Nah, jadi inilah yang kemudian jadi kalau digambarkan secara keseluruhan itu seperti ini, ya. Nah, bagaimana Indonesia, ya? Nah, itu. Nah, Indonesia, nah ini, bentar. Nah, ini
Kita lihat di peta dunia posisinya seperti ini, ya. Nah ini. Nah, Katulistiwa itu melintasi Kalimantan dan Sumatera. Nah ini. Jadi mayoritas permukaan bumi itu berada di utara Katulistiwa ya, sebagian besarnya. Ini supaya kita mengetahui bumi tempat kita tinggal itu, ya. Jadi sebagian besar daratan itu berada di lintang utara, ada di utaranya Katulistiwa, ya. Itu. Jadi negara maju yang berada di selatan itu cuma Australia, ya, cuma Australia itu. Nah tadi saya ceritakan bahwa Desember itu matahari kan di lintang selatan. Nah padahal ketika matahari di situ berarti di tempat itu sedang mengalami musim panas. Jadi di Australia itu musim panas ketika Desember. Nah Australia penduduknya beragama Kristen. Ya, peringatan atau hari rayanya adalah hari raya Natal. Jadi hari raya Natal di Australia itu musim panas. Sementara film-film hari raya Natal itu filmnya adalah Home Alone. Ya, Home Alone itu filmnya kan pakai salju. Ya, Merry Christmas itu pakai salju. Jadi orang Australia kalau nonton itu ngelongso. Iki Natal anu endi sih? Gitu. Karena Natal di Australia itu pas musim panas, nggak ada saljunya. Gitu. Jadi itu mewakili negara-negara utara, ya Amerika, Kanada, Eropa, nah itu, ya. Memang daerah utara. Desembernya itu musim dingin, ya. Nah ini. Nah, jadi ini daerah yang terang ini itu yang dilalui matahari. Dilalui matahari itu artinya lintasan matahari ya itu berada di lintang antara 23,5 lintang selatan sampai 23,5 lintang utara. Jadi wilayah-wilayah yang berada di sini itu akan dua kali dilalui matahari, yaitu ketika matahari sekarang ini ke selatan dan nanti ke utara. Itu, ya. Nah, ketika ini Mekah kan berada di sini, Mekah, ya. Berarti Mekah juga akan dilalui dua kali matahari, ya. Itu yang pertama Mei, yang kedua Juli. Berarti ketika itu orang-orang di Mekah ketika duhur mereka tidak mempunyai bayangan, ya. Nah, ketika itu ya ketika matahari tepat di atas kota Mekah atau Ka'bah, maka semua bayangan tiang listrik ya yang berada di India, berada di Pakistan, berada di Kairo, berada di Turki, berada di Jakarta, Surabaya, Banda Aceh, berada di Bangkok, berada di Kuala Lumpur, itu bayangannya mengarah ke Ka'bah. Itu. Jadi kalau pada waktu itu kita mau menentukan arah kiblat, ya ambil aja dah arah bayangan tiang listrik itu dengan catatan tiang listriknya agak miring. Nah, gitu ya, tiang listriknya normal. Tiang listrik miring ya itu masalah lain. Tapi asumsinya ya tentu tiang listriknya jejak gitu loh ya, tegak. Maka bayangan tiang listrik itu pasti menuju ke Mekah. Nah, itu ya. Nah, itu yang namanya Rosdul Kiblah. Gitu. Ya. Nah, jadi sekarang kita melihat, nah ini Indonesia ya. Nah, posisinya Indonesia dari sini paling utara. Kemudian paling selatannya di sini. Nah, ini sekitar 10 derajat. Ini sekitar hampir 6 derajat di sini. Ya. Nah, jadi itu
Nah, paling baratnya ini, paling timurnya ini, ya. Nah, kita lihat itu. Jadi ini gambaran Indonesia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, sudah masuk kita itu 7 September. Nah, sekarang ini, ya, kita lihat Jawa. Jadi kalau kita lihat ini, ya, ternyata nggak ada lagi yang di Jawa ini, yang di bawah Jawa ini, kecuali ini di Merauke di sini, ya, Merauke. Daerah yang lain itu di atas Jawa, ujung utara Jawa, itu termasuk Sumatera sekalipun. Nah, karena itu ya kita lihat ini, jadi Sabang ya yang 5 derajat 54 menit itu mataharinya 7 September ya. Kemudian paling selatan di Pulau Dana itu 22 Oktober ya, 22 Oktober. Nah itu. Nah, jadi ini secara keseluruhan, tapi saya akan fokus karena matahari sudah berada di sini, ya, nih. Nah, jadi kita lihat, jadi untuk Papua yang masih tersisa, masih belum dilewati, itu daerah Merauke, daerah paling selatan, ya. Jadi ini ini kan direkam, ya. Jadi saya himbau kepada saudara-saudara Muslim maupun non muslim ya, ini karena fenomenanya ini bisa digunakan oleh guru-guru ya di sekolah maupun di pesantren. Jadi pada saat duhur di Merauke, anak-anak kita minta untuk keluar tempat terbuka, nah, kemudian melihat apa ke bawah, ke kaki. Nah, anak-anak itu tidak mempunyai bayangan. Itu nanti kalau daerah Merauke terjadi pada tanggal 14 Oktober, hari Selasa depan, ya, hari Selasa depan. Nah, ini cara observasi, ya, pengamatan fenomena alam, nggak pakai dana. Yang penting punya kemauan, gitu, untuk membuktikan bahwa pada hari itu matahari tepat di atas kota Merauke. Nah, gitu loh, maksud saya. Ya, ini penting sekali lagi untuk membentuk sikap ilmiah, ya, memahami keteraturan alam, gitu loh. Ya, ini yang sekali lagi yang lemah di masyarakat kita itu apa? Menerima hukum alam, menerima ketetapan alam. Ya, ada keteraturan alam. Nah, kita itu masih suka apa namanya menggampangkan masalah lalu mengatakan insya Allah kalau Allah menghendaki gitu ya. Nah ini enggak, kehendak Allah itu sudah ditetapkan, sudah diumumkan kepada kita gitu ya, sehingga kemudian alam ini ada pola, dan karena itu juga manusia bisa memahami ini, manusia bisa membangun ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu bisa dibangun karena alam mempunyai keteraturan. Gitu. Nah, kita ini yang suka mengatakan insya Allah ini memang ya terlalu sering kita memperlihatkan perilaku anti ilmu pengetahuan. Nah, ini ya, anti sains. Itu. Ya ya apa maju wong ilmu pengetahuan nggak dihormati, nggak dihargai, nggak mungkin bisa maju. Ya, itu karena nggak ada penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ini ya, jadi yang mau saya tekankan dulu di sini. Nah, kita lihat ini di Cilegon di sini ya, nih posisinya. Nah, ini baru nanti 8 Oktober besok ya. Jadi saudara-saudara di Cilegon Jakarta besok ya, murid-murid ajak keluar itu sebentar aja menjelang duhur. Kapan duhur? Cek aja kalender atau Google jam berapa waktu duhur di Jakarta Cilegon. Ya, jadi berdiri di situ 3 menit sebelum jam duhur, lalu 3 menit sebelumnya, ya, udah sekitar 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Nah itu, ya, nah itu
Nah, kemudian Bogor keesokan harinya, hari Kamis Bogor, ya. Surabaya, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, ini, oh sebentar, Bandung juga, ya, Semarang itu tanggal 10, tanggal 10 ya, tanggal 10, itu. Nah, Surabaya itu tanggal 11, berarti hari apa? Sabtu, Sabtu ya, 11, 11 itu hari Sabtu atau Ahad? Sabtu ya, Sabtu, Sabtu, ya Sabtu gitu. Ya, Sabtu. Itu. Jadi Surabaya dan Madura hari Sabtu. Ya. Eh, SD 26. SD 26. Kalau TK udah pulang dur ya. TK udah pulang dur ini. Kalau belum pulang dur, agak keluar juga. Cari tempat terbuka. Ya, tanggal 11. Nah, ini. Nah, itu. Kemudian Seragen, Jombang, ini pesantren pondok kami nanti tanggal 12, ya. Yogyakarta tanggal 13, Jember, Banyuwangi ini tanggal 14. Ini, ya, itu. Nah, kemudian daerah-daerah timur, ya, daerah timur, daerah Mataram itu. Jadi sejajar dengan Banyuwangi, bahkan lebih selatan lagi. Denpasar sejajar dengan Banyuwangi, berarti 14. Kemudian daerah apa ini? Ya, Mataram Timur itu tanggal 15. Nah, ini. Kemudian daerah Kupang, NTT itu tanggal 19 Oktober, ya. Nah, jadi pada hari-hari ini sekali lagi saya himbau, ya, kepada pimpinan pondok pesantren, kepada kepala sekolah untuk mengajak murid-murid, ya, mengamati hari tanpa bayangan itu, ya. Nah, fenomena ini, jadi kota-kota yang tidak saya sebut, ya, tinggal konfirmasi saja, ya. Ini tanggal 7, 8, 9 dan seterusnya. Yang sebelah kanannya itu adalah posisi atau lintang matahari. Jadi tinggal cek di Google itu koordinat kota. Ya, misalkan mau lihat Pekalongan, atau Pekalongan tarik aja dengan sejajar dengan Semarang, ya berarti ambil harinya Semarang gitu. Kalau enggak, lihat di Google koordinat kota Pekalongan berapa, lalu lihat di tanggal ini yang mana yang paling dekat, ya itu. Jadi yang ini adalah lintang lintasan lintang terbit dan lintasan serta terbenamnya matahari ini. Oke. Ini pada ini tanggal 7 Oktober, 8, 17, ya, sampai nah ini 20 Oktober, ya. Ini tinggal nyocokkan kota-kota yang tidak saya sebut tadi, tinggal cek di Google tanggal berapa, ya, koordinatnya, yang kemudian identifikasi koordinat kota, kemudian lihat dari tanggal ini tanggal berapa yang paling dekat. Nah, ambil tanggal hari ini keluar ke tempat terbuka pada saat duhur setempat, ya, duhur tempat itu. Nah, jadi caranya lihat tiang listrik, ya. Kalau pakai alat sendiri ini bisa dibuat. Jadi permukaan logam lalu kasih apa, batangan yang tegak lurus, lalu supaya permukaannya itu tegak lurus beri 3 waterpass, ya. Datang ke toko bangunan waterpass, ya, taruh 3, lalu diatur-atur. Ini ada apa, ada skrupnya, atur-atur supaya ini tepat di tengah air udaranya ini, ya. Itu berarti datar. Tapi sekali lagi paling mudah itu keluar tempat terbuka, ya. Paling mudah itu keluar tempat terbuka. Kalau di tempat kami di pondok, ya, karena alat juga sudah ada, kemudian juga keluar, ya, seperti sedang upacara, ya, seperti sedang upacara. Jadi
Sangat gampang, ya sangat gampang. Tapi ini penting supaya apa? Pemahaman bahwa oh ternyata memang alam itu berubah, tapi teratur gitu loh, ya teratur supaya kita tuh tidak sekali lagi tidak gampang. Oh, mohon maaf ini, ya mohon maaf. Nah, kemarin tuh kan ketika apa namanya apa kita tuh kan begitu gampangnya kalau sudah ada yang apa meninggal atau apa itu sudah takdir gitu ya. Itu padahal itu sebenarnya adalah kekeliruan kita gitu loh dalam merancang. Nah, ini ya tuh. Sama seperti musibah banjir itu ya ketika udah banjir lalu ada korban, wah itu sudah kehendak Allah. Iya itu kehendak Allah. Kenapa kehendak Allah? Karena drainasenya kita tutup gitu loh. Kalau drainasenya kita tutup maka saluran air nggak ada, dia akan menjadi banjir. Nah, itu jadi artinya banjir itu ada campur tangan manusia gitu loh ya. Nah itu gedung roboh itu juga begitu ya. Kalau SOP-nya sudah diberlakukan kemudian masih ada ambruk atau apa itu baru takdir gitu kan, gitu loh. Kan banyak tuh gedung-gedung yang sampai puluhan apa lantai tapi kan puluhan tahun juga nggak apa-apa kan, nah, gitu ya. Kenapa? Karena sudah mempertimbangkan ilmu pengetahuan. Jadi saya menjelaskan ini supaya di kita itu tertanam gitu, ya. Jadi jangan gampang apa dikit-dikit kalau wis paye tanggung jawab kita wow itu sudah takdir Allah gitu. Nah, wis wae kita dituntut tanggung jawab kita ngomongin takdir Gusti Allah gitu ya. Tapi lek danae, wah itu proyekku, nah, gitu kan repot. Ya jadi wah ini gedungnya ini proyek ini lain ngomong proyek tekku bahwa begitu ada masalah itu kuasanya Gusti Allah nah, itu ya gitu gitu. Nah jadi itu ya, nah itu ketika matahari sedang ke selatan ya, sedang ke selatan. Nanti setelah 21 Desember kan balik ke utara, ke utara, ke utara, ke utara, ya. Nah, kita lihat, ya. Mulai masuk Indonesia lagi itu nanti ya 20 Februari tahun depan. Ya. Itu. Tuh, 20 Februari, ya udah Ramadan, ya, udah Ramadan. Ramadan PP 18 Februari ya. Udah hari ketiga Ramadan. Nah, nanti nyampe di Sabang itu 4 April. Nah, jadi antara 20 Februari sampai 4 April itu periode kedua ketika matahari masuk kawasan Indonesia, tapi mataharinya bergeser ke utara. Ya, nah itu ya. Jadi nanti pada tanggal-tanggal menjelang tanggal ini saya ingatkan kembali. Ya, kenapa? Ya supaya kita kemudian menjadi terbiasa. Ya, itu. Dan ini memang perlu diulang-ulang seperti halnya peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya. Itu kan juga diulang-ulang, akhirnya kita hafal. Gitu loh ya. Iya, ini juga begitu dihafal supaya kemudian menjadi kegiatan yang rutin, kegiatan ilmiah. Insya Allah hari ini ya Santri Tren Sendu datang ke Surabaya dan nanti sore maghrib itu datang ke jembatan apa itu sebelahnya SD Bahari itu ya itu untuk apa? Untuk mengamati munculnya bulan purnama itu ya munculnya bulan purnama. Nah para santri itu sudah kita ajari ya sudah kita menghitung. Jadi nanti maghrib itu diidentifikasi ketika maghrib matahari itu masih di bawah ufuk berapa derajat. Jadi misalkan 5 derajat. Nah, kalau 5 derajat, maghribnya katakanlah 17.25, berarti kalau 5 derajat, dia akan muncul 5 kali 4. Jadi 1 derajat itu identik dengan 4 menit. Berarti
20 menit setelah maghrib dia akan muncul ke permukaan air laut. Jadi kalau maghribnya 17.25, berarti bulan itu akan muncul jam 17.45. Gitu loh ya. Hitung sudah. Lalu kita ajak anak-anak itu mengamati bener apa enggak. Nah, gitu loh ya. Itu kalau cerah ya, cerah, tidak ada awan begitu. Itu karena kita sudah mulai tahun 2000 sejak pondok itu berdiri. 2013, 2014 itu dia melakukan itu ya. Jadi kita udah tahu polanya. Nah, nanti begitu muncul maghrib kan suasananya agak gimana gitu. Nah, anak-anak itu otomatis begitu melihat matahari muncul itu yang nakal-nakal itu biasanya ya, santri-santri yang mokom-mokom itu takbirnya kenceng. Biasanya itu paling kenceng. Allahu Akbar itu. Nah, ini. Jadi bisa melihat kebesaran Allah, tapi juga, aku bisa ngitung. Ya, padahal aku gak melok apa nyurung-nyurung srengenge. Kok bisa tepak ya? Nah, gitu. Jadi akhirnya nanti mau menghargai kemampuan akalnya. Ini yang masih kurang di kita. Gitu loh. Ya. Jadi akalnya itu sih gak diberdayakan. Jadi lek gak maju yo wajar wong akale. Kalau yang membedakan menungso karo sing non menungso. Itu yang membuat Amerika itu kemudian sangat powerful. Cina sangat powerful, Jepang sangat powerful, menguasai industri. Kan akalnya diberdayakan, gitu loh. Nah kita tuh sih males, mikir males, jam kerja ya titik, jam kerjanya dikit, gitu loh. Ya, Jepang itu, saya kuliah di Jepang itu jarang pulang di atas jam 12 malam. Berangkatnya sambil nganter anak TK, ya, menjelang-menjelang jam 8 pagi. Jarang pulang jam 12 malam itu, pulangnya jam 1, jam setengah 2 dini hari. Ya, karena labnya begitu. Profesor-profesor kalau kemalaman sudah ketinggalan kereta api, akhirnya nginep di kampus. Itu enggak sekali, 2 kali. Gitu loh. Di kita jam 4, sepi kampus. Jam 5 boleh. Kampus wis jadi kok kuburan. Lah ya apa katanya maju gitu kan. Wis mikirin males jam kerja yo titik. Nah, itu ya. Itu. Ya. Wis males titik hasilnya yo diborosno, yo dikorupsi pisan. Gak maju-maju gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini untuk menanamkan bahwa alam itu teratur, alam itu bisa dipelajari dengan baik dan kemudian bisa diberdayakan oleh menungso ya untuk kemakmuran. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu loro. Loro supaya mulia dunia akhirat, iman ilmu, iman ilmu, iman ilmu, ilmunya ya di antaranya adalah sains teknologi. Lek arep belajar ilmu bangunan, yo belajar no arsitektur atau sipil ITS, dudu no UIN, dudu no pondok pesantren. Karena itu lek tadi bangun konsultasi nih no insinyur, dudu no kiai. Itu yang mau saya katakan. Lek pengen gak jembatan konsultasi nih yo no insinyur, dudu no kiai. Gitu loh. Bukan kepada yang ahli kitab kuning, bukan. Kepada insinyur takonono wong sipil, insinyur sipil. Dan gladake gak cepet, bubar. Gitu loh maksud saya ya. Baik. Ya. Ana 800 ayat alam no Al-Qur'an. Lek pengen nyinauni iki sinaune no ITS, ITB, dudu no UIN. Aja salah nggon. Gitu loh. Ben bener. Idza usidal amru ila ghairi fanta ila ghairi ahli fantadirisa. Jika suatu urusan mbok kekno sing bukan kepada ahlinya, maka tungguin saat kehancurannya. Nah ini. Okay. Nah itu pentingnya kita memahami ini ya.
khususnya kepada putra-putri kita tanamkan ini sikap ya bahwa alam teratur iso dipelajari supaya sikap ilmiahnya supaya tumbuh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.